Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku di channel cerita dimanapun saudara berada, Alhamdulillah dan terima kasih kepada saudaraku yang telah meringankan tangannya untuk menekan tombol subscribe dan like di video ini. Semoga selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipanjangkan umurnya. Saudaraku, hari ini kita akan menyimak satu kisah yang mengejutkan dari seorang jamaah umrah asal Indonesia. Bagaimana di saat ia menjalankan ibadah umrah, tiba-tiba kepala pria tersebut berubah menjadi kepala tikus. Saudaraku di channel cerita, mari kita mendengar satu kisah tentang dosa, hasrat terlarang dan azab yang mengubah hidup kita. Sebelum melanjut kisah ini, mari saudaraku berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menulis di kolom komentar sebagaimana tanda penghormatan kita kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Pada suatu hari, seorang jamaah umrah, sebut saja namanya Ali, nama samaran. Jamaah ini berasal dari Indonesia. Ali berdiri dengan penuh hikmat. Ia telah melalui rangkaian ibadah dengan tekun, meyakini bahwa pengampunan atas dosa-dosanya sudah dekat. Namun suatu kejadian aneh mulai menghantui pikirannya. Setiap kali orang lain menatapnya, mereka ketakutan dan mengerikan. Terkadang bahkan mereka menghindar dengan wajah penuh kengerian. Tidak mengerti apa yang terjadi. Ia merasa sehat-sehat saja. Tak ada yang berubah pada tubuhnya. Hingga suatu hari saat ia bercermin di dalam kamarnya, ia terkejut. Ia heran, wajahnya masih sama tanpa ada yang berubah. Terus kenapa mereka semua takut kepadaku? Pikir Ali kebingungan. Keesokan harinya saat mengikuti rangkaian ibadah umrah, orang-orang yang melihat Ali juga merasa ketakutan. Orang-orang lain merasa ketakutan semakin menjadi-jadi saat melihat Ali. Sedangkan ada salah satu dari mereka dari satu kelompok jamaah tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada seorang jamaah. Ali menanyakan kepada salah satu dari mereka jamaah umrah yang satu regu dengan dia. Dia tidak bisa menahan diri dan bertanya kepada salah satu mereka, "Kenapa kamu merasa ketakutan saat melihat aku? Apa yang terjadi? Kenapa kau takut padaku?" tanya Ali dengan suara bergetar. Jamaah itu tergagap, kepala Anda seperti kepala tikus. Sedangkan Ali ketika mendengar jawaban jamaah tersebut merasa terpaku, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ali pun segera kembali ke kamarnya dan ia bercermin. Wajahnya tetap sama, namun perkataan jamaah tadi membuatnya merasa kebingungan. Sehingga Ali pun tidak bisa tidur. Ia terus bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, hingga akhirnya ia teringat sesuatu yang telah lama ia kubur dalam-dalam di benaknya. Di kampung halamannya Ali adalah seorang penjual bakso yang sukses. Namun kesuksesannya bukan tanpa ada noda. Ada satu peristiwa yang selalu menghantui hatinya, namun ia berusaha melupakannya dulu. Ali merupakan seorang penjual bakso yang sukses, sehingga ia bisa kaya raya, tajir melintir, dan sehingga dia bisa melakukan ibadah umrah karena dia sudah bergelimang harta. Ali merupakan seorang penjual bakso yang mulai bisnisnya dari nol.
Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Penjualan baksonya tidak terlalu laris. Pada suatu hari terbenaklah di dalam hati Ali untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh agama. Ali memasukkan kepala-kepala tikus ke dalam kuah bakso. Setiap hari dia memasukkan 3 kepala tikus ke dalam kuah bakso, sedangkan pelanggan-pelanggannya tidak mengetahui tentang hal tersebut. Ketika warungnya sudah ramai dan pelanggan pun tidak henti berkunjung, ketika itu dia sudah tidak lagi memasukkan kepala tikus ke dalam kuah bakso. Hingga sekarang ia menjalani bisnisnya dengan sebagaimana mestinya. Dan tiba-tiba ia sudah mempunyai banyak uang, dia berangkatlah melaksanakan ibadah umrah. Setelah Ali merenungkan kesalahannya semasa di waktu di kampung halaman, ia meminta mohon kepada Allah untuk dimaafkan apa yang telah ia perbuat, dan ia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Selama dia di tanah suci, dia selalu membuat orang heran karena dengan wajahnya yang berkepala tikus, sedangkan dirinya sendiri tidak menyadari hal tersebut. Selesai melaksanakan serangkaian ibadah umrah, ia pun pulang ke Indonesia dengan hati yang berat. Perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan spiritual yang menuntut penebusannya. Setibanya di kampung halaman, Ali benar-benar tidak melakukan hal-hal yang mengerikan lagi. Dia benar-benar sudah menjadi seorang pengusaha yang sukses, adil, bersih dari segala hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Ali pun menjalani kehidupan dengan kesadaran akan kesalahan masa lalunya dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Hari-hari berlalu dan meski rasa bersalah masih sering menghantui Ali, pada suatu malam terjadilah mimpi Ali. Dia merasa wajahnya yang dulu ketika orang melihatnya seperti kepala tikus, dan sekarang wajahnya berseri-seri memancarkan kedamaian dan ketenangan. Ini adalah tanda pengampunan dari Allah. Suara lembut terdengar dalam mimpinya. Ali bangun, keringat dingin membasahi wajahnya. Namun ada ketenangan yang baru dalam hatinya, seolah-olah beban yang selama ini menghimpinya perlahan menghilang. Semoga cerita ini membawa hikmah yang mendalam bagi kita semua. Kita hidup ini harus selalu jujur, menyadari bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensinya. Jadilah manusia yang baik dan senantiasa menghindari perilaku yang dapat mendatangkan azab kepada diri sendiri dan orang lain. Kebenaran datang dari Allah, sedangkan kesalahan dari saya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.